dan ternyata itu bisa kembali lagi membius orang-orang yang berada di sana. Tidak hanya judges, bahkan sampai kita sama peserta pun kayak, gila, Den, kamu bisa kayak gitu. Yang pemenang sebagai winner Putra Kesenian Indonesia tahun 2022 adalah Nusa Tenggara Barat. Saya tidak ada yang saya pikirkan, cuma satu yang saya pikirkan, ibu saya tercinta. Terima kasih, Mami. Ini buat Mami. Wow. Dan itu saya dari proses pulang pun, ya dengan terbata-bata saya harus naik damri dan sebagainya. Tidak ada dalam bentuk apapun, dukungan dan sebagainya yang seperti tadi Abang Da sebutkan. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yusron Sadi. Saya sudah berbicara tadi di part sebelumnya bahwa ada giat-giat seni, bakat yang dilahirkan, diasah, kemudian menjadi DNA bahkan ya, menjadi jalan hidup ini yang dipilih gini, akhirnya berbuah manis suatu ketika jika ulet. Dan secara pendidikan memang dihajarkan untuk itu. Di sini sudah hadir ya. Tolong tonton part 1 deh biar tahu seperti apa mencintai seni ya dalam segala lini kehidupannya. Ternyata dia ini orang seni ya. Dinda, apa kabar nih? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Deden Apriansyah, SPD ya. Oke, SPD ini sebetulnya dia seni ya, tapi karena Pak Menteri penyamaan ya, ini ya. Penyerataan pendidikan. Pendidikan ya, karena itu juga jurusan pendidikan. Berarti di sana ya. Oke, kita tadi udah berbicara tentang seni. Nah, sekarang saya ingin bertanya, kisah selempang yang ada yang dikenakan itu. Baik. Itu gimana awalnya mendapat informasi bahwa ada sebuah lomba terkait dengan pariwisata. Di sini kan Putra Pariwisata Indonesia. Kesenian ya, Putra Kesenian. Nah, di sini kan terus terang jarang kita dengar. Betul. Ya terkait dengan award dengan kesenian ini. Nah, pertama kali tertarik ikuti lomba Putra Kesenian Indonesia ini, informasinya dari mana nih? Oke. Jadi awal dari proses yang sangat panjang ini. Jadi proses awalnya adalah saya daftar dengan melihat di media sosial, di Instagram di awal bahwa ternyata ada nih ajang yang dimana itu bisa mengapresiasi penggiat seni. Di awalnya terus saya tuh penasaran ini acara apa, agenda apa dan sebagainya. Saya mencari tahu sampai titik akhirnya saya mendapatkan informasi bahwa ada nih ternyata ajang pemilihan Putra Putri Kesenian Indonesia tahun 2022. Saya terus mencari lagi bagaimana caranya daftar. Kalau misalnya saya dari NTB, bagaimana, apakah ada secara apa atau gimana? Audisi dan sebagainya, betul. Dan ternyata setelah saya tanya di pihak penyelenggara bahwa di NTB itu tidak ada dalam bentuk pemilihan. Sayang sekali. Tapi di beberapa daerah-daerah provinsi lain ternyata ada. Tapi di NTB, untuk regional NTB memang tidak ada. Terus disarankan jika mau untuk mendaftar silahkan kami tampung dulu sampai nanti tanggal yang sudah ditentukan. Pada bulan itu kalau nggak salah periode bulan Februari kalau nggak salah. Sekitar itu terus digiatkan sama pihaknya dari pihak acara. Ternyata di NTB yang sudah daftar itu ada 5 orang. 5 orang yang daftar untuk kategori putra. 5 orang yang daftar itu tersebar dari seluruh daerah di Nusa Tenggara Barat. Nah, hingga evaluasi terakhir sampailah ke babak yang bisa dibilang penyisihan. Itu saya dapat email konfirmasi dari pusat bahwa alhamdulillahnya saya sebagai hak lisensi terkuat berdasarkan nilai portofolio tertinggi pada saat itu. Karena kan kita kembali untuk seleksinya tidak main-main gitu kan Pak ya, Abang Da. Jadi bukan hanya perihal kita
dari seni terus kita penggiat seni dan sebagainya, bukan. Tapi bagaimana portofolio kita, bagaimana kita selama ini sudah mendedikasikan seni ini terhadap diri kita dan apa dampak atau value yang kita sampaikan kepada masyarakat. Caranya menyampaikan itu seperti apakah hanya berupa selembar surat atau bentuk video seperti apa? Untuk portofolio ini. Portofolionya. Untuk portofolionya sendiri itu berdasarkan tulis apa saja yang kita berdasarkan semua yang modelnya macam CV. Itu kita rincikan semuanya dari awal sampai 3 tahun terakhir lah, beberapa 3 tahun terakhir dan sebagainya, bahkan karya-karya yang sudah booming dan sebagainya apa saja. Terus itu adalah berdasarkan video advokasi, namanya video advokasi. Bagaimana orang ketika menonton video ini dapat oh iya ternyata seni begini. Ibaratnya orang tuh bisa open minded dengan apa yang dilihat berdasarkan video advokasi tadi. Apa yang ditunjukkan di situ sehingga juri itu merasa kok dari 5 yang mendaftar dari NTB merasa kok ini yang paling tepat gitu. Saya rasa karena video yang saya tampilkan di situ adalah bukan hanya sekedar saya representatif begitu saja, tapi lebih ke bagaimana saya mengajak khayal rame. Khususnya waktu itu yang saya ambil video-video ini adalah video-video saya dalam dunia tanda kutip mengajar, dalam dunia edukasi. Jadi seperti konsep saya juga untuk bisa dibilang sesuai dengan konsep yang ada di NTB ini, yaitu NTB Gemilang. Saya pun mengadaptasi itu, NTB Gemilang. Gemilang yang saya maksud dalam dunia kesenian ini adalah gerakan melihat melakukan. Gerakan melihat melakukan Gemilang jadi dari kita melihat dulu keadaan yang ada di lapangan. Oh, saya bisa memetakan nih, ternyata di beberapa daerah, khususnya misalnya saya tinggal di daerah Skarbele. Saya lihat di daerah Skarbele, oh ternyata banyak anak-anak. Saya melihat dulu. Setelah saya melihat, saya cari bagaimana anak-anak ini bisa cinta. Saya akhirnya mengambil sampel untuk setidaknya memberikan reward. Bagi anak yang mau ikut, saya kasih reward. Misalnya hanya seberupa permen atau apapun, itu ternyata berkesan untuk mereka gitu loh. Mereka mau belajar, besoknya datang lagi gitu. Nah, dari gerakan melihat, terus adalah kita mengeksekusi atau melakukan. Jadi bukan hanya kita hanya melihat terus kita berargumen, oh seni itu baik, bla 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 dan sebagainya. Tapi bagaimana kita melakukannya lagi? Bagaimana hal yang sudah kita lihat, kita adaptasi ini bisa menyeluruh, kita sentuh gitu. Dalam segala aspek, khususnya aspek kesenian ini gitu. Dalam strata baik itu tingkat SD, SMP, SMA gitu. Itu dari lingkup yang pertama adalah lingkup sekitar saya. Terus yang kedua adalah lingkup pendidikan yang memang formal yang saya sudah ajarkan di sekolah. Sebagaimana tadi yang saya bilang di awal bahwa saya adalah guru seni budaya. Jadi itu adalah saya lakukan melalui pendekatan melalui gerakan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Selanjutnya adalah saya mengajak teman-teman sanggar, ada salah satu sanggar Kemban Alas dari Sumbawa. Itu kebetulan juga salah satu sanggar yang memang aktif dan berkembang khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan sekarang di Mataram pun sudah mulai melebarkan sayap. Menggeliat, sudah terlihat hasil-hasilnya dan alhamdulillah saya juga dipercaya sama yang punya untuk mengajarkan dan mengedukasi teman-teman bagaimana berkesenian itu secara full gitu. Jadi saya di sana saya mengajarkan, di melalui video yang saya tampilkan itu saya juga mengajarkan teman-teman mahasiswa. Jadi bukan hanya dalam lingkup SD, SMP, SMA, semua saya sentuh. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang adalah gerakan bagaimana Dewan Juri itu kepincut dengan apa yang saya tampilkan adalah gerakan Gemilang tadi. Gerakan melihat melakukan. Ternyata gemilang ya, Gemilang. Sangat gemilang. Luar biasa. Kemudian masuklah menjadi mewakili NTB. Kan? Putri nggak ada? Untuk NTB tidak mengirimkan ini. Jadi putra saja ya? Putra. Terus Dinda Deden ini berangkatlah ke Jakarta sebagai perwakilan Nusa Tenggara Barat. Di awal saya sebagai putra Nusa Tenggara Barat.
Ini bisa saya tampilkan dulu? Boleh dong. Okay. Ayo diangkat dulu. Baik. Oke. Jadi di awal itu saya berangkat sebagai perwakilan putra kesenian Nusa Tenggara Barat. Okay. Nah, ini adalah lisensi yang memang saya sudah miliki dan ini hak mutlak berdasarkan penilaian Dewan Juri. Saya yang mewakilkan Nusa Tenggara Barat. Oke, gitu. Oke, nah, jadi sudah menjadi perwakilan. Udah perwakilan dulu. Oke, berarti di sana betul-betul membawa Nusa Tenggara Barat. Oke, sebelum ke sana. Oke, jadi proses di awal saya berangkat, dari proses awal berangkat. Ya, gimana prosesnya sampai bisa berangkat gitu? Oke, dari agak miris sih sebenarnya kalau saya cerita ini. Jadi ya, saya minta dibuka ini agar menjadi pesan. Oke, agar menjadi pesan buat adik-adik kita yang akan datang bahwa ada yang harus kita jalani loh, ada yang harus kita lalui loh. Jadi bukan hanya dengan Dinda Deden menunjukkan yang berlabelkan Indonesia, tapi bagaimana berangkat ke sana. Ini adik-adik kita di Nusa Tenggara Barat ini harus tahu bahwa ada memang butuh effort, butuh usaha yang keras gitu loh. Baik. Boleh diceritain ya? Baik. Jadi dari proses awal saya menuju ke Jakarta untuk sebagai perwakilan Nusa Tenggara Barat ini bisa dibilang jatuh bangun juga. Tidak seperti Abang Da bilang tadi, tidak seperti sebagus selempangnya gitu. Iya, betul. Jadi saya berangkat dari daerah kita tercinta ini itu benar-benar semuanya berdasarkan dana pribadi saya. Itu menguras kocek yang lumayan banyak juga. Untuk di awal itu adalah saya awalnya itu kan kita itu ada yang namanya ibaratnya kita adalah beberapa proses yang kita harus lalui sebelum kita berangkat ke Jakarta ini. Ada beberapa hal terkait kostum dan sebagainya. Harus disiapkan matang-matang semua. Betul. Ya. Tapi kembali lagi karena kurangnya dalam bentuk support dari pemerintah sendiri yang kurang bisa ya setidaknya membantu saya waktu itu. Saya berangkat betul-betul dengan jatuh bangun, tapi satu ketika kakanda saya sendiri, kakak saya tercinta itu Bang Junet, Bang Junet itu beraudiensi sama salah satu tokoh yang ada di Mataram ini, khususnya tokoh Sumbawa gitu. Berbicara terkait dari hati ke hati bahwa ada anak NTB nih, khususnya anak Sumbawa mau berangkat ke daerah, mau berangkat ke Jakarta, mau bawa nama daerah gitu Terus mau berangkat ke Jakarta tapi kembali lagi dalam support pemerintah dan sebagainya, diceritain sama Bang Junet dan sebagainya. Terus singkat cerita akhirnya entah mungkin terketuk pula hatinya, kita terus dipanggil untuk audiensi melalui rumahnya saya langsung gitu untuk audiensi itu. Nah, kita datang, kita menyampaikan pesan apa saja dan sebagainya. Terus hingga satu titik beliau menyampaikan, ya sudah, kamu harus berangkat. Untuk masalah tiket pembayaran pesawat di awal, nanti Bapak yang tanggung gitu. Jadi tokoh ini bisa saya sebutkan. Saya mau berterima kasih juga, memberikan apresiasi yang sangat tinggi untuk Bapak AB sebagai salah satu tokoh Sumbawa yang ada di Mataram ini yang sudah membantu jatuh bangunnya saya dalam proses ini gitu. Nah, itu di awal saya pemberangkatan. Jadi harus ini rumus silaturahmi sebetulnya ya. Betul. The power of silaturahmi. The power of silaturahmi bisa dibilang gitu. Iya, karena silaturahmi akhirnya tadinya pintu yang tertutup akhirnya mulai terbuka. Artinya harapan-harapan itu tumbuh kembali. Betul. Gak mungkin sebetulnya kalau buat saya ya, ini kan mewakili nama daerah. Ini seharusnya kita berbicara daerah kita gitu. Nah, siapa yang mensupport ini kan ini memang harus orang banyak ya. Betul. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, mungkin ya, mungkin informasi ini kurang begitu didengar sama pemerintah kita di Nusa Tenggara Barat, terutama dinas terkait ya. Betul. Dinas terkait pastilah tahu ini ada dua sebetulnya dinas yang terkait dengan bidang ini. Betul. Dinda berjalan ke Jakarta,
tentu butuh persiapan banyak. Betul. Tidak mungkin hanya tiket. Betul. Berbicara tiket, kita sampai situ terus mau ngapain? Betul. Apa yang harus disiapkan? Apa yang menurut Dinda yang saat itu yang menjadi ukuran seorang peserta yang akan berlomba tingkat nasional, itu kan persiapannya harus matang. Ya. Apa yang beban terberat ketika mau berangkat mengikuti lomba ini? Jujur kalau ditanya beban terberat adalah bisa dibilang juga kostum, saya rasa itu beban terberat juga ya. Betul. Dan nggak murah. Betul. Sangat mahal kostum. Betul. Apalagi kita tahu sendiri kain-kain kita luar biasa. Iya, mahalnya. Mahal. Ya, selembar aja bisa jutaan gitu ya. Apa yang dilakukan, Dinda? Iya, jadi kembali lagi karena tidak adanya bantuan dalam bentuk apapun tadi. Ya. Sebenarnya saya udah, tapi sebelum saya berangkat Jakarta, sebenarnya saya udah audiensi sama beberapa orang atau dinas terkait juga tentang hal ini gitu. Okay. Tapi kembali lagi mungkin sampai detik ini yang saya yakini di hati saya mungkin kurang di sounding kembali. Mungkin ada yang terlupa atau apa dan sebagainya. Ya itu sih. Jadi kalau misalnya untuk saya rasa pakaian itu sangat, karena kembali lagi penampilan adalah hal nomor satu orang lihat. Sebelum kita ngomong otak kita, brain behavior atau apapun, saya rasa orang ketika pertama kali lihat adalah apa yang dia kenakan dari atas sampai bawah. Betul. Nah, jadi saya berangkat kemarin itu kembali lagi dengan segala sesuatu yang saya siapkan mandiri, saya pribadi. Itu saya mengenakan baju saya seadanya. Bisa dibilang itu baju batik saya berangkat karena kembali lagi tidak ada yang apalagi hal yang perlu saya tampilkan gitu loh, karena memang tidak ada gitu. Akhirnya ya sudah, saya membulatkan tekad untuk mengenakan pakaian ya bisa dibilang seadanya, terbaik yang dimiliki saat itu kan. Betul, terbaik yang saya miliki saat itu. Terus saya berangkat ke Jakarta. Ternyata nyampe sana itu di luar ekspektasi saya yang wow, ternyata provinsi lain yang sampai saya itu hanya nenteng satu koper, abang. Satu koper, dan itu ya sudah, itu saja. Semua properti yang saya udah disitu. Ketika nyampe di hotel, di waktu itu kita untuk pembukaan di Grand Davam, itu di daerah di dekatnya Dufan, di daerah Ancol. Itu saya koper itu cuman itu saja. Itu sedangkan mereka sudah gelar karpet dan sebagainya untuk menyambut kedatangan. Berarti ya? Iya, menyambut kedatangan dari beberapa delegasi dari daerah masing-masing gitu loh. Salah satunya NTB. Saya datang ya dengan penampilan saya yang terbaik, dengan bisa dibilang ya apapun lah saya nampilkan dengan terbaik. Nyampe sana, saya melihat rekan-rekan saya dari provinsi lain. Jujur, di saat itu saya meneteskan air mata saya sendiri. Melihat kemirisan yang saya alami. Karena saya sebelum saya berangkat ke sana, sebenarnya saya udah audiensi sama beberapa orang atau dinas terkait. Sudah berusaha semaksimal mungkin. Untuk saya setidaknya adalah bantuan gitu. Biar kesannya maaf, tidak malu-maluin gitu ya. Terus nyampe sana saya melihat rekan-rekan saya yang dari Lampung, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, Bali dan sebagainya. Itu yang dari atas sampai bawah mereka kenakan itu sudah yang ibaratnya terbaik di tempat mereka dari sponsor dan sebagainya. Sedangkan kembali lagi saya yang dengan penampilan saya terbaik. Itu berarti merepresentasikan siapa di balik mereka. Ya, betul. Tapi yang lebih menurut saya pribadi, Dinda Deden, justru ada yang lebih dahsyat yang Dinda Deden bawa di situ, doa orang tua. Betul. Orang yang paling paham keadaan Dinda Deden ketika berangkat adalah orang tua. Maka doanya itulah yang mengetuk pintu langit, sehingga yang lain itu menjadi terabaikan. Mohon maaf, ini sudah membawa mental baja menurut saya. Betul. Di tengah glamornya provinsi lain dengan segala dukungan, tapi tak bisa membusungkan dada bahwa saya
anak NTB, insya Allah bisa. Oke, berhasil melewati red carpet itu, mulai masuk ke tahap lomba. Betul. Itu juga menurut saya gemblengannya Titis tidak kalah. Sangat luar biasa. Di situ beban mental. Tadi udah drop dengan melihat koper teman-temannya ya. Awal. Ya di awal baru masuk. Wow gitu kan. Tapi gini Abang itu bukan membuat saya pribadi, karena kembali lagi saya anaknya emang anak seni gitu. Saya anak seni yang digembleng di dunia seni. 4 tahun saya berjibaku sama dunia seni. Jadi itu malah menurut saya menjadi pecutan saya pribadi untuk ayo dong Den bangun gitu. Jadi kayak tempelan langsung gitu, tempelan nyata. Jadi saya sudah minus ibaratnya dalam satu sisi. Nah, di situ semangat saya tuh membara. Ketika masuk proses yang pertama, yaitu industri kreatif seni, saya membuktikan pada saat pengumuman NTB masuk menjadi masuk 3 besar dan NTB masuk di IKS terbaik. Industri kreatif seni yang saya representatifkan. Apa yang bisa digambarkan di itu sehingga bisa membuat para penilai itu kok ini beda gitu? Betul. Yang saya angkat adalah di industri kreatif seni ini adalah terkait krialang. Saya angkat kesenian khususnya dalam dunia industri kreatif, yaitu krialang atau kain tenun, songket dari Sumbawa, yang seperti saya kenakan di atas. Jadi itu yang saya angkat. Saya memodifikasikan sedemikian rupa dengan bahasa, dengan tutur sikap perilaku yang memang saya bawa ke sana. Saya adaptasikan dalam berupa produk. Saya memberikan nilai jual tinggi terhadap apa yang saya tampilkan. Jadi itu yang bisa dibilang membius para penilai, judges pada saat itu. Terus itu yang menjadi nilai poin maksimal buat saya bahwa, wih NTB nih gitu. Akhirnya menjadi IKS terbaik pada saat IKS terbaik. Tentu ini juga ya, kita tidak bisa hanya bercerita produknya. Betul. Tapi bagaimana membahasakan, mengkomunikasikan itu sehingga orang judge-nya itu betul-betul jadi paham apa yang kita inginkan, mampu dibaca. Ini kan tidak mudah, perjalanan panjang menjadi seorang public speaker. Kembali lagi menjadi penyampai pesan, juru dakwah. Kan nggak gampang itu, ada proses panjang itu ya. Ini menurut saya kelebihan ya, ini berada dalam diri Dinda Deden gitu. Jadi ini sudah ada gitu, tinggal mengasahnya. Ternyata ada kata kunci, apa yang menjadi minus di situ justru menjadi plus. Betul sekali. Bagaimana memaknai itu, perjalanan berikutnya sudah unggul di tahap pertama, tahap berikutnya apa lagi yang di setelah sana? Kita IKS itu kemarin dengan berjibaku dengan profesi lain, kita habis itu ada yang namanya minat bakat atau talent. Nah, di situ mulai membara lagi nih sebagai anak seni, jiwa saya sendiri. Aduh, di awal udah dibuka dengan provinsi dari Sumatera, dari Pulau Sumatera. Di awal itu udah dari Riau, penampilan pertama dari Riau, yang itu sudah membius satu gedung itu sudah dibius sama Riau dengan tari piringnya waktu itu yang injak-injak piring dan sebagainya. Wow, saya sudah di situ ciut. Bukan dibilang ciut Abang, lebih kayak ayo dong bangun gitu. Jadi ada nilai plus yang bikin mata saya tuh sendiri merah merona gitu loh melihat hal itu gitu. Akhirnya saya masuk ke pulau-pulau lain sampai mentok di Nusa Tenggara Barat. Saatnya kita panggil penampilan dari Nusa Tenggara Barat. Saat itu akhirnya saya naik ke atas panggung. Saya membawakan beberapa tarian yang saya kombinasikan sedemikian rupa tentang kekayaan kesenian tari yang ada di Nusa Tenggara Barat. Saya bawa dalam satu konsep tari, saya angkat tiga budaya langsung, yaitu Sasak, Samawa, dan Buju. Wow. Ini saya ceritanya sampai saya merinding sendiri gitu. Sampai saya kalau saya lihat beberapa video yang dari panitia tentang saya melakukan itu, sampai saya pun yang melakukan berkaca-kaca gitu. Kayak saya sudah siapkan itu. Sebenarnya kalau untuk talentnya, saya siapkan itu sudah jauh hari.
dari jauh bulan bahkan. Ya. Saya kembali lagi dengan dana pribadi, saya membeli musik sendiri karena musiknya kan itu otomatis kita harus record kan dari beberapa seniman dan kembali lagi kita harus menghargai setiap apapun bentuk karya seni itu kita harus hargai. Harus dihargai, betul. Kita harus apresiasi. Nah, itu saya buat musik, saya buat kostum, saya buat segala hal, bahkan untuk muka sendiri yang saya tampilkan make up-nya itu saya beli khusus pada kegiatan ini. Saya beli alat make up saya sendiri, kreolan sendiri dan sebagainya ibaratnya gitu. Terus saya tampilkan di sana dan ternyata itu bisa kembali lagi membius orang-orang yang berada di sana. Tidak hanya judges, bahkan sampai kita sama peserta pun kayak gila Dan kamu bisa kayak gitu dan sebagainya. Oke. Saya kalau jadi membayangkan bentuk tarian sama musiknya ini pasti kalau kata orang-orang ini yang rancak bana mungkin. Iya, rancak bana. Betul. Oke, berarti itu betul-betul menggabungkan Sasambo menjadi sebuah pertunjukan dalam satu waktu. Betul. Sedikit aja diceritakan clue-cluenya. Yang Sasak membawakan tarian apa? Sumbawa apa, Bima apa? Untuk tariannya ini adalah yang saya ambil pakemnya. Pakem dan unsur musik. Jadi tari sama musik itu harus kawin. Harus nikah dulu baru bisa menghasilkan sesuatu yang enak untuk dipandang. Betul. Nah, akhirnya dari konsep dasar itu dulu saya mikir, berarti yang saya ambil kalau tari berarti saya ambil pakem. Pakemnya itu adalah tata cara dalam kita menari. Kayak saya rasa di semua daerah itu pasti memiliki pakem. Betul. Pertama yang saya ambil dari segi Sumbawanya, saya ambil beberapa pakem. Kayak orang Sumbawa kita kenalin namanya pakem atau tata gerak bolang kemang. Bolang kemang itu adalah kita membuang kembang proses di awal kita buang kembang. Terus saya masukkan tentang tanak eneng ujan. Tanak eneng ujan itu adalah gerakan kita membentuk tangan V ke atas. Terus ada namanya payung kagisir dan sebagainya. Intinya itu saya masukkan dalam bentuk ketika orang lihat saja, ini loh tari Sumbawa gitu. Betul. Nah, dan saya kombinasikan atau saya satukan dengan musik Sumbawa. Saya mainkan di situ serunai. Saya minta dari teman-teman yang bisa musik, saya minta tolong di part yang ini sekian sampai sekian. Saya bikin tarinya dulu, sudah jadi tarinya, baru saya ngasih lihat pemusik untuk part yang ini saya minta musik yang ini aja, yang ini aja gitu. Nah, kalau untuk sasaknya sendiri, saya ambil beberapa motif pola gerak yang ada sasaknya, baik yang begini dan sebagainya, kita gerakan ngigel yang kipas dan sebagainya. Terus untuk Bima pun begitu. Jadi saya kombinasikan dalam bentuk pakem-pakemnya. Pakem-pakem itu, jadi kembali lagi, saya menciptakan suatu tarian, tapi saya tidak meninggalkan unsur kelestarian dari tarian itu. Jadi nilai budayanya tetap ada, tapi menghasilkan sesuatu yang baru gitu. Ini yang sulit. Ini bagian tersulit menurut saya, karena saya pernah diskusi dengan kreasi seni musik, bagaimana sulitnya mengkreasikan menjadi sebuah karya, ya. Wonderland Indonesia. Betul. Itu mahakarya menurut saya, mahakarya. Dan sekarang ada teman di Lombok Timur sedang meng-create Wonderland Lombok. Berikutnya dia Wonderland Sumbawa dan macam-macam nanti. Saya melihat sebuah proses yang sangat panjang. Betul. Saya membayangkan ini adalah sebuah campuran gerak dan musik dipadukan menjadi satu. Dan terus terang saya menghayal ketika nanti kreasi yang diciptakan Dinda Deden ini yang muncul sebagai perwakilan NTB. Jadi kita sudah tidak berbicara lagi sebuah tarian satu suku, tapi begitu menyebutnya inilah Sasambo. Wah, ini kan dan pasti beda. Dari judulnya saja itu adalah saya karya saya ini judulnya adalah Majestic of Sasambo. Majestic of Sasambo. Wow. Kemegahan. Karena menurut saya sendiri ini salah satu cara acuan saya. Karena selama ini kan saya sudah beberapa kali malang buana di lingkup Nusa Tenggara Barat. Untuk hanya mempromosikan musik Sasambo. Tapi ketika saya diberikan satu kesempatan sama Allah SWT untuk membuktikan lebih tinggi lagi di depan orang banyak, saya harus nih bawa karya saya yang ini nih, Sasambo ini.
Kayak inilah waktunya yang tepat. Timingnya udah saatnya. Gitu. Sangat luar biasa. Saya merinding berkali-kali mendengar sebuah proses. Oke. Kemudian proses itu berjalan tentu dengan kepercayaan diri. Betul. Mendengar cerita tadi, siapa yang mendukung di balik ini, pastikan bolehlah, inilah mungkin hikmah ya. Betul. Kita tidak membawa label orang-orang hebat di belakang kita. Betul. Itu akan menjadi beban gitu. Betul. Bagaimana ceritakan bagaimana bebasnya Deden ini membawa semacam lepas. Saya nggak punya beban, tidak ada yang menuntut saya juara gitu ya, sudah saya lepas saja gitu. Apakah ini itu yang menjadikan Dinda Deden ini betul-betul bebas berkreasi tanpa harus ada pesanan sponsor di baliknya gitu. Kalau saya pribadi lebih ke seperti ini Abang, bukan tidak karena saya tidak ada sponsor atau apapun dan sebagainya, tapi lebih ke acuan, lebih ke timing menurut saya. Ini loh saatnya kamu membawa daerahmu. Jadi jujur pada di awal dari saat saya berangkat pun, saya tidak berekspektasi tinggi untuk saya menang. Karena menurut saya pribadi, saya berangkat ke Jakarta saja itu sudah menang menurut saya pribadi. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya sudah bisa membuktikan bahwa wajah Nusa Tenggara Barat muncul di hadapan provinsi lain. Itu sudah merupakan rasa kemenangan buat saya pribadi. Tidak muluk-muluk ya? Tidak muluk-muluk. Saya pingin, acuan saya di awal adalah saya pingin menunjukkan eksistensi NTB ini seperti apa di hadapan orang-orang banyak lain. Betul, gitu. Karena kembali lagi kalau saya berbicara tentang tari, kreasi atau apapun yang sudah saya ciptakan di sini, ya sudah itu dinikmati oleh daerah kita saja, orang-orang masyarakat lokal saja yang ada di Nusa Tenggara Barat khususnya. Tapi kemarin ketika saya udah dikasih dari awal, ketika saya sudah dikonfirmasi selamat ya Deden menjadi salah satu delegasi dari Nusa Tenggara Barat dan membawa NTB ke tingkat nasional. Nah dari situ saya sudah ada pecutan. Oke, ini udah timingnya nih, udah saatnya nih. Udah saatnya nih gitu untuk keluar dari zona, bisa dibilang zona nyaman. Zona nyaman. Saatnya nunjukin. Ibarat harimau sudah saatnya bangun gitu. Oke. Jadi lomba ini membangunkan harimau yang bernama Deden. Udah saatnya kita menunjukkan eksistensi kita. Oke. Sangat luar biasa, berhasil membius dewan juri, kemudian dan biasanya lazimnya ini, mohon maaf, di beberapa audisi atau lomba lain bakat ya, itu kan banyak dipengaruhi oleh, mohon maaf, ada jumlah votersnya, kemudian bentuk dukungan, hadir nih pemerintah daerahnya di sana memberikan semangat, memberikan hore lah ya. Apa yang dirasakan Dinda Deden ketika untuk pada saat malam grand final, malam grand final ini jadi kembali lagi untuk salah satu tokoh masyarakat Sumbawa yang ada di Nusa Tenggara, yang ada di Mataram ini juga konfirmasi ternyata sama kalau di sana ada namanya ikatan keluarga besar Sumbawa di Jakarta. Itu ternyata udah sampai sana untuk mengirimkan satu perwakilan nih biar adalah semangatnya gitu kan. Karena tim hore. Tim horenya. Terus akhirnya dikabari dan alhamdulillah datang ibunda tercinta, terima kasih yang pada saat grand final sudah datang. Dan memberikan sedikit semangat buat saya sebagai anak NTB yang sedang berjuang di tingkat nasional gitu. Jadi akhirnya ada energi tambahan ya. Ada energi tambahan berupa ayo dong semangat kayak gitu. Jadi kayak setidaknya di sana ngerasa alhamdulillah ada keluarga gitu. Dan pada akhirnya Deden dinyatakan sebagai pemenang. Boleh sebagai pemenang tunjukkan juara 1 atau winner. Jadi sebagai juara 1 atau winner tingkat nasional. Terus dan saya besok akan berangkat
ke Thailand dalam misi budaya sebagai misi internasionalnya. Oke, jadi sekarang udah mengatasnamakan Indonesia? Udah mengatasnamakan Indonesia. Wow, sangat luar biasa. Ini anak NTB sudah bicaranya nih mau menjadi perwakilan Indonesia. Betul. Malam penganugerahan ini, apa yang paling membuat momen terindah atau momen menjadi semangat terbesar ketika dinyatakan? Karena memang menurut saya sih memang agak sulit juga sih ya ketika tarian kesenian daerah luar itu kita sering lihat di televisi. Mohon maaf loh, karena lebih banyak mengekspos Bali, betul, Jawa dan Sumatera. Kita sambil mohon maaf tidak terlalu banyak mendapat tempat. Exposure-nya belum terlalu kuat. Ya, ini kan menjadi juara. Artinya di tempat itu Deden sudah menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa sehingga ini mematahkan. Wah, ini bisa jadi jarang kami lihat. Ya, jarang kami mendapat informasi tentang tarian-tarian yang ada di sana gitu. Apa yang dirasakan ketika NTB menjadi pemenangnya gitu pada akhirnya? Jujur pada saat malam grand final pun saya bisa dibilang termasuk orang yang gimana ya, bisa dibilang nggak terlalu yang ekspektasi banget buat menang. Ya. Tapi dari babak penyisihan dari 10 besar kita menyisihkan 5 besar. 5 besar itu juga ada Q&A-nya. Ada question-nya juga. Yeah. Jadi tidak langsung serta-merta kita langsung dapat juara. Dari 5 eksekusi menjadi 3. Waktu itu 5 itu adalah dari provinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jambi, terus Riau, terus Sumatera Utara. 5 besar. Sisih menjadi 3 besar. Oke, yang masuk provinsi apa saja? Nusa Tenggara Barat, ya, Jawa Tengah, dan Jambi. Wow. Terus habis itu yang kategori putra. Terus sisih lagi untuk pemilihan juara 1 dan juara 2. Oke. Yang Jawa Tengah diumumkan sebagai juara 3. Berarti tinggal eksekusi nih, tinggal 2. Ya. Pada saat itu saya ya udahlah 2. Tapi saya dari awal yang dari 10 besar itu sudah tidak berekspektasi banyak gitu loh. Pasti di benaknya itu 2 ya. 2, serius saya 2. Iya. Ada yang pas saat 5, saya 5. Saat itu 3, saya mikir saya 3 nih. Udah pede dengan 3 gitu. Saya bukan pede dengan 1. Karena saya dari awal saja sudah gimana ya, udah ngelihat punya ukuran punya tolak ukur sendiri gitu kan untuk hal ini gitu. Uh-uh. Terus dari itu saya masuk ke 2 besar. 2 besar itu saya sudah bilang, ya Allah ya udah deh 2 aja deh gitu. Kayak udah ya Allah 2 aja, nggak usah 1 gitu. Karena kembali lagi untuk beban moral untuk bawa nama Slempang ini tuh berat gitu. Memang seindah ini ya Samirnya atau Sasnya gitu. Terus masuk sebagai 2 besar. Di situ dinyatakan yang pemenang sebagai winner Putra Kesenian Indonesia tahun 2022 adalah Nusa Tenggara Barat. Saya tidak ada yang saya pikirkan, cuma satu yang saya pikirkan, ibu saya tercinta. Terima kasih, Mami. Ini buat Mami. Karena memang jatuh bangunnya saya bisa dibilang juga nangisnya orang tua saya. Ya. Nangis, sedih, ketawa, susah, semuanya bisa dibilang itu adalah bumbu-bumbu penyedap buat saya untuk maju dan terus maju. Karena kembali lagi ibu saya tidak termasuk orang yang memang bisa dibilang sangat open minded sama semua hal. Ya, itulah menurut saya karena betul. Ibu itu memberikan ruang yang cukup luas di seni tari. Itu karena beliau paham tidak ada yang masing-masing anak memiliki kelebihan dan memiliki bakat. Dapat hadiah 15 juta diapain tuh? Ya, jadi baik, hadiah ini saya persembahkan. Jadi ini dalam bentuk misi budaya, dalam bentuk misi budaya dari kementerian, yang akan dieksekusi nanti di Desember tahun depan. Jadi kita punya dikasih waktu cuma 1 tahun, 1 tahun untuk menyiapkan segala hal yang kita akan bawa ke internasional nanti di Thailand ini.
Nanti apa saja yang kita bawa. Nah, tentunya kembali lagi yang akan saya bawa adalah tidak bukan dan tidak lain adalah tentang budaya atau kesenian yang ada di Nusa Tenggara Barat khususnya. Ya, gitu. Jadi berbicara Indonesia, saya yakin DNA-nya itu NTB. NTB tetap. Ya. Walaupun memang ada, kembali lagi nanti kan akan ada beberapa hal yang mungkin disponsori oleh daerah lain, provinsi lain dan sebagainya. Memang kita harus bawa. Betul. Karena kembali lagi ini bukan hanya misi budaya, karena saya kembali lagi bukan hanya sekarang sudah beban saya bukan hanya untuk NTB tapi Indonesia. Ini udah berbicara Indonesia, ini sangat luar biasa. Dinda, sekarang ini udah selempang kan bangga malam itu kan. Betul. Sangat bangga, terharu dan saya yakin orang-orang di balik yang tahu perjalanan ini waduh udahlah, udah nggak bisa berbicara sudah. Sangat terkejut sudah dengan hasil ini. Juara dan pulang. Oke, pulang ke Nusa Tenggara Barat. Yang biasanya kan itu ya satu dipanggil atau dijemput di bandara atau dipanggil oleh dinas terkait atau Pak Gubernur dan lain-lain lah gitu atau Pak Bupati dan lain-lain lah. Dipanggil siapa aja ya sudah. Kayaknya dipanggil ibu saya aja suruh pulang gitu. Kalau berbicara tentang ya kembali lagi pergi dan pulang, saya mandiri sendiri. Saya pulang ke Nusa Tenggara Barat dengan membawa kemenangan ini kembali dengan piala yang saya banggakan. Itu saya pulang dengan dana pribadi saya sendiri. Tapi lebih tepatnya pada saat itu jujur saya dana saya sudah habis untuk semua hal terkait acara. Tapi bukan acara yang di Jakarta maksudnya, tapi hotel dan sebagainya udah ditanggung. Tapi lebih ke kayak proses pergi, terus ya namanya juga kita yang nggak sedikit ya betul itu, Dinda, yang dan sebagainya. Jadi emang sudah habis. Jadi saya nelpon orang tua saya, Mama, ini duit kan AA, saya dipanggil AA. Duit AA sisa segini, AA harus pulang kayak gini karena ada tuntutan sekolah yang memang saya harus ajar kan. Iya. Karena dispensasi sudah lewat, emang harus saya masuk gitu. Akhirnya dengan ya kembali lagi namanya orang tua, tidak ada yang mau lihat anaknya susah, menderita dimanapun. Orang tua saya sampai ya bisa dibilang lah untuk meminjam sedikit dana untuk saya pulang sampai sebegitunya gitu. Untuk ananda tercintanya ini gitu ya. Jadi kembali lagi ya seperti itu. Wow. Dan itu saya dari proses pulang pun ya dengan terbata-bata saya harus naik damri dan sebagainya, tidak ada dalam bentuk apapun dukungan dan sebagainya yang seperti tadi Abang Da sebutkan. Ya seperti itu. Inilah hebat. Ini saya tidak melihat sebetulnya euforia yang apa ya. Sudahlah, sudah selesai misinya. Betul. Membawa nama NTB sekarang pundaknya adalah membawa Indonesia di bidang kesenian ini menjadi duta. Ini kan sangat luar biasa. Ya, kita serahkan saja ke pemerintah kita ya. Toh juga ini artinya ini udah berbuat loh, bukan wacana meminta dukungan. Ini sudah tersemat. Betul. Ya, menurut saya sekarang ya tinggal bagaimana pemerintah kita nih yang terkait ya. Sudah ada putra Nusa Tenggara Barat yang sangat luar biasa dengan segala keterbatasan mampu menunjukkan bahwa NTB ini hebat. Betul. Ya, NTB ini sangat luar biasa. Dan ingat, ini adalah karyanya sendiri. Di-create sendiri, bukan dari karya orang lain. Ini yang menurut saya ya memang seharusnya mohon maaf mendapat tempat yang selayaknya seharusnya. Tapi apapun itu kita lihatlah perjalanan ke depan. Dan juga hari esok pasti lebih indah ya. Itu aja yang perlu diingat. Oke, juara pulang ke Nusa Tenggara Barat. Bagaimana sekarang ini? Nah, kita berbicara sekarang. Sekarang ini udah menjadi duta Indonesia sudah ya. Akan banyak ke depan ini tahun-tahun ini akan berbicara tentang Indonesia, berbicara tentang NTB di kancah-kancah internasional maupun nasional. Ini kan beban menurut saya. Betul. Ada beban baru pun tidak baru. Selain ya di
ada kewajiban sebagai guru. Bagaimana sebetulnya membagi diri seorang Deden ini? Bagaimana menempatkan dirinya ini? Kalau saya pribadi menempatkan diri saya sendiri itu saya tempatkan bahwa tidak ada hal yang berbeda. Jadi saya satukan antara semua hal, baik daya hayal, pikir dan sebagainya, itu menjadi tindakan yang memang nyata adanya gitu. Kayak misalnya saya sebagai guru seni budaya, ya sudah saya lakukan dengan penuh sukacita, dengan terbata-bata yang memang saya harus akui sebagai ya bisa dibilang guru honor sendiri, itu terbata-bata dalam segi apapun. Terus bagaimana saya sebagai putra kesenian hari ini sudah menjadi putra kesenian Indonesia, saya dedikasikan juga penuh dengan seperti tadi. Menurut saya memang NTB itu luar biasa. NTB gemilang, maka saya dedikasikan diri saya juga harus gemilang. Gerakan melihat dan melakukan. Bukan hanya sekedar kita bercuap-cuap. Betul. Karena kebanyakan juga yang ada terjadi di lapangan sekarang, kalau berbicara tentang duta, putra, putri dan sebagainya, oke, dalam segi berbicara dan sebagainya mungkin oke. Tapi kembali lagi aksi nyata mereka untuk melakukan itu bagaimana? Karena kembali lagi kita berbicara saja tanpa ada bentuk aksi yang nyata, menurut saya itu tidak hal yang bisa patut kita banggakan meskipun kita menang. Karena kembali lagi yang paling besar menurut saya adalah bagaimana kita melakukan aksi nyata itu sendiri. Oke. Pakat Dinda. Ada tujuan saya nanyakan tadi itu sebetulnya setelah balik dari juara itu sebetulnya bagaimana eksistensi. Saya melihatnya tidak jauh beda dengan atlet-atlet kita. Betul. Berada di nasional, pulang kembali akhirnya ditempatkan sebagai PNS. Saya menitip pesan ini sudah membawa nama NTB dan menjadi orang profesional di bidang seni. Kenapa tidak diprioritaskan? Ini agar agar kedepannya seni tidak dipandang sebelah mata lagi. Itu loh. Jadi mendapatkan tempat itu yang saya maksudkan. Jadi setelah berhasil menunjukkan membawa nama harum, ya tempatkanlah lagi. Nah, ini harapan saya, boleh kan? Harapan. Ya ini harapan saya pribadi. Ya, tempatkanlah. Jadi ini sudah berbuat. Ya semoga Dinda ya. Jadi saya sangat percaya Dinda. Saya termasuk orang yang sangat percaya bahwa apa yang kita lakukan kemarin suatu saat pasti akan mendapatkan porsinya. Dan jangan patah arang dengan apa yang selama ini atau juga Dinda sudah berbuat sangat maksimal, sudah menunjukkan lah. Ini bukan tarapan wacana akan. Betul. Tapi sudah melakukan. Aksi nyatanya sudah ada. Iya, tinggal sekarang tunjukkan saja lah. Pada suatu saat mungkin pemerintah kita, oh ya ini yang nama Dede. Oh ini yang juara. Begitu aja lah ya, nggak usah yang lain-lain lah. Kita buang lah. Ya, karena ke depan berbicaranya Indonesia. Oke, tadi sudah menyatakan bahwa ini beban baru. Insya Allah kalau tidak kalau banyak setelah ini ya banyak yang melirik, insya Allah lah, menurut keyakinan saya akan banyak yang mensupport ke depannya. Aduh, luar biasa. Apa yang mau disampaikan terakhir? Kameranya saya ingin menyampaikan dari saya pribadi ingin menyampaikan untuk seperti tadi Abang Da bilang bahwa segala sesuatu itu patut untuk ditempatkan atau diporsikan sesuai dengan tempatnya masing-masing atau porsinya masing-masing. Kembali lagi yang saya selalu tanamkan dalam diri saya adalah apa yang kita tanam itu juga yang kita akan tuai nanti. Betul. Di hari kemudian. Oke. Jadi yang saya besar harapan saya kembali lagi untuk pemerintah, khususnya pemerintah Nusa Tenggara Barat, yang dimana saya sebagai anak asli putra NTB, pribumi NTB, orang tua saya adalah dua-duanya NTB. Saya harap saya diberikan sedikit porsi untuk membuktikan aksi nyata saya ini bahwa kesenian itu adalah hal yang patut untuk kita lestarikan, hal yang patut kita banggakan, dan tidak hanya sebatas kita berbual saja atau
hal-hal manis yang kita sampaikan, tapi bagaimana bentuk nyatanya sendiri kita bisa mengedukasi orang banyak, kita memberi peranan penting untuk kesenian ini agar tetap lestari dan maju tentunya. Untuk NTB semakin jaya gitu. Oke, sangat luar biasa. Seni ya, selain hanya jangan hanya berlebar melestarikan. Betul. Jangan hanya selesai di kata-kata melestarikan, tapi bagaimana membumikan ini betul-betul di tengah masyarakat kita. Ini butuh generasi-generasi yang tahu, yang paham, agar ke depan, ternyata seni tari, kesenian yang lain ternyata mendapatkan apresiasi. Betul. Sehingga kita tidak menyesal di kemudian hari semuanya punah diganti dengan tarian Korea, tarian Barat. Loh, mana tarian daerah kita? Karena tidak ada orang yang bergelut di bidang itu, mohon maaf, yang dicukupi kebutuhannya. Betul. Saya sangat berharap banyak kepada pemerintah. Jadi ini sudah bukti nyata. Sukses terus, Dinda. Yang penting ini semangat ya. Semangat anak NTB, tidak ciut ya. Walaupun dengan segala keterbatasan. Biarlah itu menjadi cerita indah. Betul. Di kemudian hari untuk menggembleng generasi kita berikutnya. Betul. Sekali lagi selamat sudah menjadi Putra Kesenian Indonesia tahun 2022. Perwakilan dari Nusa Tenggara Barat ini sudah sekarang berselempang Indonesia. Sangat bangga, saya sangat bangga. Terima kasih Dinda, cerita yang sangat luar biasa. Semoga banyak menginspirasi adik-adik kita yang lain. Sama-sama bangga. Tunjukkan terus ya, bahwa NTB bisa, Indonesia akan mengharumkan nama Indonesia ke depannya. Betul. Dan jangan lupa kita banyak event-event internasional, ada Mandalika, ada MSGP. Saya harap kembali lagi. Itu saya bisa memberikan dampak yang nyata untuk membangun Nusa Tenggara Barat khususnya. Ya, melalui kesenian, Dinda Deden ingin membangun daerahnya. Betul. Adik-adik yang lain silahkan melalui apa yang ditekuni bangun daerah kita Nusa Tenggara Barat tercinta ini, bangun menjadi generasi hebat ke depannya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.